Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sedang jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di malam Selasa yang berbahagia ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas poin yang ke-6 dari 8 poin terkait dengan zakat. Adapun pada pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah membahas bagian yang kelima, yaitu untuk tidak membatalkan zakat, berikut juga dengan berbagai infak yang kita keluarkan dengan sifat man wal adha. Man artinya menyebut-nyebut apa yang kita serahkan, apa yang kita berikan dengan tujuan dipuja-puji oleh orang. Sedangkan al-adha pemberian kita dengan tujuan menyakiti orang yang menerima. Nah, pada malam yang berbahagia ini kita akan lanjut pelajaran kita kepada bagian yang ke-6 terkait dengan hal yang penting yang harus kita perhatikan terkait dengan zakat khususnya ataupun berbagai infak yang kita keluarkan secara umum. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Al-wadhifatu sadisah, tugas yang ke-6, ayyastasghira al-'atiyah fa innahu in ista'dhamaha a'jaba biha wal 'ujubu minal muhlakat wa huwa muhbitun lil a'mal. Yang keenam, tugas yang keenam ataupun pelajaran yang keenam yang harus kita pahami terkait dengan zakat, sedekah ataupun infak yang kita keluarkan adalah untuk menganggap pemberian kita itu kecil. Ayyastasghiral 'atiyah, menganggap pemberian yang kita lakukan itu kecil. Fa innahu in ista'dhamaha, karena jika dia menganggap pemberiannya itu besar, a'jaba biha, maka dia menjadi ta'ajub. Wal 'ujub, sedangkan sifat ujub membangga-banggakan, minal muhlikat, termasuk bagian dari sifat-sifat yang merusak. Wa huwa muhbitun lil a'mal, sedangkan ujub itu merupakan sifat yang meruntuhkan amal perbuatan. Dalam bahasa sederhana, apa yang kita berikan di jalan Allah itu haruslah dipandang kecil meskipun jumlahnya bisa saja besar. Kenapa? Karena yang kita simpan itu biasanya jauh lebih banyak daripada yang kita berikan. Zakat contohnya, 2,5% itu 1 tahun. Padahal kita tahu harta kita saat itu dari 2,5% itu 100%-nya masih tersisa. Bagaimana yang sudah kita habiskan 11 bulan 29 hari sebelumnya? Artinya jika diukur yang sudah kita nikmati atau yang kita simpan jauh di atas 100%.
Yang disuruh keluarkan itu 22,5% dari 100%, yaitu 85 gram. Itu kalau zakat perdagangan dan zakat emas dan perak. Kalau pertanian agak tinggi, tapi paling tinggi itu 10%. Ya, 10% paling tinggi. Artinya 90% pemberian Allah itu masih ada di tangan kita. Lalu bagaimana mungkin kemudian hanya karena menyumbang di jalan Allah, katakanlah memberikan 100 juta, lalu kemudian menyombongkan diri, padahal di tangannya itu lebih dari 1 miliar. Dan semuanya Allah yang memberikan. Dan kisah jumlah yang banyak ini pernah kejadian di masa Nabi, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran terkait dengan perang. Ceritanya, Rasulullah dan para sahabat telah berhasil menaklukkan kota Makkah pada abad ke-8 Hijriah. Kota Makkah sudah berada di tangan kaum muslimin, yang kita kenal dengan istilah Fathu Makkah. Seluruh penduduknya masuk Islam. Yang tidak masuk Islam terbagi dua. Ada yang melarikan diri dari Suaka ke tempat lain. Ada yang masih berada di kota Mekah saat itu dengan jaminan tidak boleh mengganggu kaum muslimin dan tidak akan diperangi oleh Rasulullah. Tapi belakangan seluruhnya masuk Islam. Belakangan semuanya jadi Islam. Maka kota Mekah tidak ada lagi musyrik. Yang menarik adalah ketika Mekah sudah dikuasai kaum muslimin, daerah sekitarnya gelisah. Kenapa? Ini Mekah sudah jatuh pada orang Madinah. Ini bagaimana dengan kita ini? Muhammad dan pasukannya pasti akan ke tempat kita. Dan itulah yang terjadi dengan orang-orang Taif. Masih ingat Taif ketika Rasulullah dilempar batu? Masih ingat? Nah, Taif ini ketika Rasulullah sudah menguasai kota Mekah masih belum beriman, kecuali persen-persennya saja. Kabilahnya secara keseluruhan belum ada yang beriman. Ada 4 kabilah besar saat itu yang ada di sekitar kota Mekah itu berkumpul. Selain kabilah Bani Thaqif ini kabilah yang menjadi penduduk asli dari Taif. Jadi Taif itu tempat. Orang Taif, orang yang tinggal di Taif itu dari kabilah Bani Thaqif namanya. Selain dari Bani Thaqif, ada lagi tokoh lain, kabilah yang lain juga. Ada kabilah Hawazin, ada kabilah Jushum, ada kabilah Nasr. Itu 4 yang paling besar itu berkumpul untuk memerangi Rasulullah, dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Malik bin Auf. Siapkan pasukan. Ada perbedaan pendapat di kalangan sejarah. Ada yang menyebutkan jumlah kaum musyrikin pada saat itu jumlahnya 4.000 orang. Dalam riwayat yang lain, para ahli sejarah menukilkan bahwa jumlahnya 8.000 orang terkumpul. Jadi lebih besar angkanya daripada perang Uhud. Karena perang Uhud, orang Mekah ketika menyerang kota Madinah jumlahnya cuma 3.000. Ini lebih besar dari Uhud. Kumpul semuanya. Sampai berita itu ke Rasulullah di kota Mekah. Beliau pun kemudian menyiapkan pasukan menyusul musuh yang sudah bersiaga untuk menyerang kaum muslimin bersama dengan 10.000 pasukan kaum muslimin dari kota Madinah.
Ini dari kota Madinah saja, 10.000 jumlahnya. Musuh tadi berapa? 4 dalam satu riwayat, 8 dalam satu riwayat. Rasulullah 10. Orang-orang Mekah yang masuk Islam, yang sudah dibebaskan tidak dihukum oleh Rasulullah, memilih masuk Islam, jumlahnya 2.000 ikut bergabung. Total semuanya jadi 12.000 orang. Belum pernah Rasulullah memimpin satu pasukan jumlahnya 12.000, belum pernah. Itu yang paling banyak. Perang Badar jumlah kaum muslimin itu 300. Riwayatnya beda-beda. Ada yang mengatakan 312, ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314. Mereka sepakat di angka 300. Sedangkan kaum musyrikin 1.000. Sepertiga lebih kurang. Pada perang Uhud kasus yang sama terjadi. Kaum muslimin itu nggak nyampe 1.000. Sedangkan musuh 3.000. Nah sekarang pada persiapan perang ini kaum muslimin lebih banyak. Jumlahnya 12.000 orang berkumpul, Rasulullah langsung yang memimpin. Lalu tiba-tiba, ini ada riwayat Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Dalail beliau. Beliau sebutkan riwayat terkait dengan perang ini. Kata beliau, pada saat sudah terkumpulnya jumlah yang segitu besar, bahkan lebih besar dari musuh, ada satu orang laki-laki teriak. Apa kata dia? Lan nughlabal yawma min qillah. Lan nughlabal yawma min qillah. Kita tidak akan kalah hari ini disebabkan jumlah kita yang sedikit. Karena biasanya kita kalau berperang itu sedikit. Ini sekarang kita mayoritas. Sedikit saja menang, apalagi hari ini. Kita pasti menang karena jumlah kita banyak. Ada yang teriak begitu. Nabi begitu ada yang teriak begitu susah. Kalimat itu sulit bagi Nabi. Kenapa? Karena menang ataupun kalah itu bukan pada jumlah, tapi pada keteguhan iman. Baca tuh akhir surah akhir juz kedua dari surah Al-Baqarah. Halaman terakhir dari juz kedua. Halaman terakhir. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Perang Badar salah satu bukti. Turunlah surah At-Taubah ayat 25. Gara-gara kasus tadi turun ayat 25 dari surah At-Taubah. Petikan dari ayat itu disebutkan oleh Allah, wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'an. Pada hari perang Hunain, jumlah kamu yang banyak membuat kamu terkagum-kagum, menjadi bangga, menjadi ujub. A'jabatkum, ujub. Karena tadi ada yang teriak, kami tidak akan kalah hari ini karena jumlah kami yang sedikit. Kenapa? Karena pasukannya besar, pasukannya banyak. Ujub. Turun ayat. Falan tughni 'ankum syai'a. Padahal jumlah yang banyak itu tidak ada gunanya sama sekali bagi kalian. Apapun, tidak memberikan manfaat apapun. Karena kemenangan itu adalah izin Allah. Bukan karena jumlah yang banyak. Dan kita biasanya sombong karena banyak. Betul. Punya uang banyak, potensi sombong. Mobil banyak, potensi sombong.
Motor banyak punya potensi sombong. Sandal banyak jarang. Sesuatu yang banyak, yang ketika dinilai itu besar, cenderung membuat orang punya potensi untuk menjadi orang sombong. Dimulai sifat sombong itu dengan lahirnya ujub, bangga dalam hatinya. Gua gitu loh. Nah itu tuh penyakit pertama itu muncul, ujub. Ujub dari kata ajib. Ajib itu luar biasa. Ujub sifat menganggap diri luar biasa, membangga-banggakan diri. Itu ujub. Sambil tepuk dada, kalau bukan gua, ujub itu. Ujub. Maka sekarang kembali jumlah yang banyak itu ternyata kata Allah, "Walan tughni 'ankum syai'an." Enggak berarti apapun. Karena pada akhirnya Allah yang menentukan. Dalil ini kemudian dipakai oleh Imam Al-Ghazali untuk menjelaskan apa yang kita bicarakan tadi. Berapa besar pun nilai yang kamu berikan untuk berinfak di jalan Allah, jangan anggap itu besar. Anggap itu kecil. Anggap itu remeh. Anggap itu sepele. Anggap itu tidak ada apa-apanya. Karena yang kamu simpan itu lebih banyak daripada yang kamu berikan. Begitu maksudnya. Itu sebabnya pada perang Hunain yang cerita tadi, begitu sudah sampai di tempat di sebuah lembah yang bernama Hunain, itu nama lembah, makanya disebut perangnya perang Hunain. Jaraknya 3 mil dari kota Taif. 3 mil itu berarti lebih kurang 4,8 kilo. Karena 1 mil sama dengan 1,6 kilo. 4,8 kilo dari kota Taif. Jadi perbatas di tengah-tengah antara Mekah dan Taif. Kita tahu Taif itu ada di bawah, di selatan. Mekah ada di utaranya Taif. Taif itu sendiri masih wilayah kota Mekah sebenarnya. Tapi bukan kotanya, tapi wilayah Mekah secara global, secara besar. Seperti kita nyebut kota Bogor sama wilayah Bogor. Nah kira-kira begitu. Nah begitu sampai di Hunain itu Rasulullah doa, minta kemenangan kepada Allah supaya orang-orang sombong itu yang menyombongkan dirinya kepada Allah itu Allah binasakan. Bukan karena jumlah yang besar. Kalaulah Rasulullah mengandalkan jumlah yang besar, pasti beliau enggak berdoa. Hal yang sama beliau lakukan pada saat perang Badar yang jumlah kaum muslimin lebih sedikit. Malam harinya beliau tidak tidur. Beliau berpisah. Beliau berpisah dari pasukan sendiri. Duduk di satu tempat berdoa semalaman sambil menangis pada saat perang Badar. Besok paginya perang Badar. Malamnya beliau duduk sendiri sambil menangis, minta pertolongan Allah. Di perang Hunain jumlahnya lebih besar dari musuh. Oke lah kita mengatakan karena Badar lebih sedikit, nah Hunain itu lebih besar. Tetap beliau minta doa kepada Allah. Itu pengakuan dari beliau bahwa jumlah tidak menentukan apapun. Pada akhirnya semuanya butuh kepada pertolongan Allah. Kamu menentukan. Bapak pergi pagi hari cari rezeki, dapat 10.000 itu yang Allah berikan. Dapat 50.000 itu juga yang Allah berikan. Ada yang dapat 50 miliar mungkin. Itu pun juga Allah yang berikan. Lantas kenapa ketika dapat 50.000 merasa rendah hati, ketika dapat 50 juta merasa sombong? Padahal sama-sama pemberian Allah. Apa yang melebihkan 50 juta daripada 50.000? Uang itu kan wasilah, perantara, bukan tujuan. Kalau bukan tujuan berarti sama saja.
Kenapa yang dapat 50 juta merasa lebih tinggi daripada yang dapat 50 ribu? Kenapa yang dapat 50 ribu merasa rendah hati, merasa rendah diri daripada yang dapat 50 juta? Padahal kan sama-sama pemberian Allah. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali, ujub tadi itu. Kalau ada orang dapat 50 juta lalu merasa lebih tinggi dari orang yang dapat 50 ribu, itu ujub. Sombong. Ujub. Padahal kan kalau Allah tidak mengizinkan, memangnya dia bisa dapat 50 juta itu? Kan tidak. Maka ada kalimat dari Imam Al-Ghazali yang bagus. Wa yuqal, dan dikatakan, inna ta'ata, sesungguhnya ketaatan itu, kullama istasgharat a'zamat indallahi azza wa jalla. Ketaatan itu kalau dipandang kecil, maka dia akan besar di sisi Allah. Lihat Pak, ketaatan kalau dipandang kecil, dia akan besar di mata Allah. Sebaliknya, wal ma'siyah, dan maksiat, kullama sta'zamat, ketika dianggap besar, saghurat indallahi azza wa jalla, maka menjadi kecil dalam pandangan Allah. Bapak ngelakuin sholat tadi maghrib, Bapak anggap sholat itu kecil. Masa sholat maghrib tadi bisa ngantarin saya ke surga? Wong hidup saya sekarang sudah berapa puluh tahun. Masa satu sholat ini bisa membawa saya ke surga? Masih banyak ibadah yang saya lakukan, itu belum cukup. Masih banyak yang kurang. Bapak anggap tadi yang sholat tadi kecil, merasa masih belum cukup, maka sholat tadi menjadi besar di mata Allah. Tapi kalau Bapak tadi rasa-rasanya sholat saya bagus sekali, ini diterima oleh Allah, ini yang bikin saya masuk surga, mengecil tuh sholatnya di mata Allah. Ketaatan ketika dipandang kecil, dia membesar di sisi Allah. Ketika dipandang besar, dia mengecil di sisi Allah. Maksiat sebaliknya. Kalau maksiat itu dipandang besar, maka menjadi kecil di mata Allah. Tapi kalau maksiat itu diremehkan, dipandang kecil, maka jadi besar. Maka jangan heran ada dosa yang kecil, tapi karena diremehkan, itu bisa nyaingi dosanya dosa besar. Kan diremehkan. Mana contohnya? Ngeremehin orang. Itu contohnya. Udah ngeremehin orang, lalu ngerasa, memang betul, emang kayak begitulah, ngapain istighfar. Dianggap dia remeh gitu. Itu dosa, meremehkan orang itu bisa sama kayak dosa zina itu. Membesar. Kenapa? Karena dianggap kecil. Sesuatu yang maksiat ketika dianggap kecil, dia membesar di sisi Allah. Ini kalimat yang bagus sekali disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Inna ta'ata kullama istasgharat 'azamat indallahi azza wa jalla. Ketaatan kalau dipandang kecil, merasa kita nggak cukup lagi, ini kecil sekali, ini bagaimana saya bisa selamat di akhiratnya Allah? 'Azamat indallahi azza wa jalla. Maka ketaatan itu akan dipandang besar di sisi Allah. Sebaliknya, wal maksiat kullama sta'zamat, kalau dipandang besar, saghurat indallahi azza wa jalla, menjadi kecil dalam pandangan Allah. Maka berlaku hukum mukhalafah. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Apa itu pemahaman terbalik? Kalau taatnya dipandang kecil jadi membesar, maka kalau dipandang besar menjadi kecil di mata Allah. Maksiat kalau dipandang kecil menjadi besar di mata Allah, maka kalau maksiat itu dipandang besar, maka dia akan mengecil di mata Allah. Jalan kita Pak, ketendang batu, aduh. Lalu hati kita mengucapkan, astagfirullahaladzim, harusnya tadi bukan aduh, harusnya tadi mengucapkan astagfirullah. Kok lupa bertasbih sama Allah?
itu tadi mengecil, Pak. Mengecil. Hilang itu kan harus mengecil dulu. Betul? Sebaliknya, apa astagfirullah cuma nendang batu doang. Itu yang tadi kita tendang batu yang harusnya nggak ada dosa, mulai ada bekasnya. Kenapa? Karena kita anggap remeh, kita anggap kecil. Kembali ke bab zakat tadi ataupun infak kita. Kalau zakat yang kita berikan itu kita anggap luar biasa, hati-hati. Makanya dulu ada ulama-ulama itu kalau misalkan ngasih sumbangan itu masukin tangan ke kantong tanpa melihat, Pak, ambil kasih. Kenapa? Supaya dia tidak menilai berapa yang dia berikan. Kalau banyak dia berikan takut ujub. Kalau sedikit dia berikan, dia merasa maka dia tidak lihat, supaya dia tidak menilai. Dalam pandangan saya, biarkan saja, saya berikan ini karena Allah, biar Allah saja yang itu. Seperti itu. Makanya pada pertemuan sebelumnya saya pernah kasih cara teknik. Kalau mau keluar rumah, siapkan di dua kantong, ini ada duitnya. Jadi kalau narik nggak mikir. Ini kalau di situ ada 10.000, ada 100.000, 50.000, kan mikir mana yang paling lembut, betul kan? Bapak kalau lihat uang itu kan paling lembut. Kalau yang masih kasar mesti baru itu masih. Kan biasanya kalau yang lembut-lembut tuh uang 1.000, uang 2.000, jarang uang 100.000 lembut, jarang. Betul? Ya toh. Maka biar nggak usah mikir begitu caranya, tekniknya. Dari rumah simpan saja, begitu sampai di jalan tarik, kasih, udah selesai. Nggak usah lihat kiri, nggak usah lihat kanan, cukup dengan Allah. Begitu caranya. Itu teknik. Apalagi kalau milih-milih di depan orang minta-minta. Udah Pak, itu aja. Kamu masih minta, kayak tunjuk-tunjuk lagi. Udah mau dikasih. Ini sebenarnya lagi transaksi apa lagi sedekah sebenarnya? Ini lagi jual beli apa lagi sedekah sebenarnya? Kan jadi heran gitu. Ini jadi masalah. Jadi masalah. Nah, kalau ditanya bagaimana secara teoritis, jawabannya adalah anggap pemberian kita itu kecil. Ada apa-apa? Bapak mau sukses ibadahnya, semua ibadah yang Bapak lakukan itu anggapkan remeh. Yang Bapak lakukan itu nggak ada apa-apa. Coba Bapak hitung, berapa umur kita sekarang? Anggaplah di antara kita yang paling tua berapa? 80 tahun ada? 80 tahun kalau balik 10 tahun berarti kan 70 tahun. Iya kan? 70 tahun. Sholat sehari cuma 5 kali. Masuk surga nggak ada habis-habisnya, tanpa batas. Pantaskah 70 tahun sholat yang cuma 5 kali sehari buat masuk surga selama-lamanya? Gak pantas kan? Gak pantas Pak. Gak pantas. Unlimited di surga dengan ibadah 70 tahun. Gak pantas. Maka ketika sholat jangan tepuk dada. Ya Allah, ini sholat yang kulakukan ini kecil betul ya Allah. Aku pun tidak tahu apakah engkau terima atau tidak ya Allah. Kalau engkau tidak terima, celakalah aku ya Allah. Karena inilah yang sanggup kulakukan ya Allah. Itu caranya kita beribadah kepada Allah. Begitu juga dengan sedekah. Bapak ada celengan lewat, misalkan celengan masjid, Pak taruh. Yuk. Cuma segini yang bisa aku kasih untuk rumah Allah. Sedangkan aku akan dibangunkan istana di surga. Gak ada apa-apanya ini. Yang kuberikan ke rumah Allah cuma segini. Di surga Allah kasih istana. Gak pantas. Kecil betul yang kita berikan. Yang kecil tadi ketika kita anggap kecil menjadi membesar. Yang kecil itulah yang bisa mendirikan istana di surga. Tapi sebaliknya, Bapak kasih 100 juta, lalu Bapak kemudian ujub, membangga-banggakan diri, menganggap itu luar biasa. Jangankan istana, gubuk susah sulit dapatnya. Begitu. Itu teorinya. Maka kalau memberi,
Kenapa kan dari dulu kita dinasihatin nggak usah dinampakkan? Kenapa nggak usah dinampakkan? Ada dua. Satu, biar kita tidak ujub. Yang kedua, bisa kita tidak ria. Ke diri sendiri yang ujub, ke orang lain jadi ria. Itu alasannya. Dan masalah ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Wa qila, ada yang mengatakan begini, la yatimmul ma'rufu illa bi thalathati umur. Suatu kebaikan itu tidak akan pernah menjadi sempurna sampai terpenuhi 3 hal. Apapun kebaikan yang Bapak lakukan, selama belum sampai 3 hal ini, terwujud 3 hal ini, ibadah itu bernilai mungkin, kebaikan itu bernilai mungkin, tapi tidak akan sampai pada tingkat sempurna. Apa yang pertama? Yang pertama, tasghiruhu, menganggap kebaikan itu kecil. Salat yang Bapak lakukan, Bapak harus anggap kecil dibandingkan dengan apa yang akan Allah berikan kepada kita. Zakat yang Bapak keluarkan kecil, sedekah yang Bapak keluarkan gak ada apa-apanya. Senyum Bapak ke orang lain itu gak ada apa-apanya daripada mungkin senyumnya makhluk Allah yang lain seperti para malaikat kepada kita. Terus kita merasa kecil, semua kecil. Sehingga tidak ada ruang buat sombong, tidak ada ruang buat ujub, tidak ada ruang buat membangga-banggakan diri. Kecil. Orang yang menganggap ibadahnya kecil sehingga tidak terbuka ruang kemudian untuk menjadi sombong, dia akan menjadi orang tawadhu. Apa kata Allah terkait dengan orang tawadhu? Apa kata Rasulullah? Man tawadhu'a rafa'ahu Allah wa man tarafa'a wada'ahu Allah. Yang tawadhu Allah angkat. Yang mengangkat diri Allah jatuhkan. Tidak perlu menepuk dada, tidak perlu berteriak mengatakan ini aku. Cukup pengakuan itu datangnya dari Allah. Sudah lebih cukup. Itu muslim. Itu akidahnya muslim. Maka Bapak kalau ngasih sumbang ke masjid, ngasih ke fakir miskin, bantu teman yang lagi ada kebutuhan, jangan anggap pemberian Bapak itu sesuatu yang istimewa. Karena Allah kalau mau bisa menolong dia lebih baik dari apa yang bisa kita lakukan. Kita pun ketika membantu tersebut itu juga karena ada izinnya Allah, karena ada harta yang Allah titipkan ke kita. Bayangkan begini Pak, ini logika sederhana yang saya berikan. Ini akan membuat kita semangat. Harusnya kan uang itu, misalkan katakanlah orang fakir atau miskin, dia butuh sekali terhadap harta. Harusnya uang itu bisa Allah kirim langsung ke dia. Macam-macam Allah bisa ngasih. Caranya diberikan pekerjaan. Ya kan? Tiba-tiba dapat rezeki nomplok dari mana? Tapi tidak, alih-alih dia mendapatkan uang itu secara langsung, Allah putar uangnya melalui kita. Baru ke dia. Tujuannya apa? Coba Bapak bayangkan kalau Allah ngasih langsung ke dia, jatah kita apa dapatnya? Kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Betul. Tapi karena rezekinya muter, masuk ke kita dulu baru ke dia. Dia dapat hartanya, kita dapat. Ada orang bilang, ini duit baru 1 hari aja gua pegang, habis sudah. Ada yang begitu kan? Yang sehari itulah kebaikan yang telah Allah janjikan. Kalau kita lihat dari sisi materialnya, kita akan mengatakan apes. Kenapa? Sehari sehingga di ATM, apes betul. Tapi kalau kita lihat dari sisi kebaikan, mengatakan alhamdulillah tidak tinggal sampai setahun. Cukup sehari sudah jadi berbuah kebaikan. Sama-sama kasusnya, tapi cara pandangnya bisa dua. Nah sekarang pertanyaannya, kita pilih yang mana? Kalau kita berpikir bahwa uang itu datang lewat saya supaya Allah memberikan kesempatan saya dapat kebaikan, maka kita akan menganggap bahwa apa yang kita berikan kepada orang lain itu hanya harta singgah, bukan harta kita sesungguhnya. Sehingga tidak berat. Ada orang nitip barang ke saya, mesti saya akan jaga dengan bagus barang itu. Betul ya?
Ada orang nitip motor, begitu ngambil kaca spion hilang, ban satu bocor, pelak patah. Itu bukan nitip namanya. Yang nitip pasti marah. Begitu juga dengan Allah. Nih, kutitipkan uang sebentar ke kamu, biar kamu dapat kebaikannya. Nih, kalau yang kutitipkan kamu main-mainkan, Allah kira-kira yang punya harta itu berhak marah atau tidak? Nah, itu jawabannya. Itu jawabannya. Maka dia marahnya Allah bukan marah seperti orang di dunia. Marah orang di dunia kan diminta ganti. Palingan marahan, paling jauh lapor polisi masuk penjara. Tapi marahnya Allah, neraka tempatnya. Itu marahnya Allah. Makanya ketika Allah mengatakan tentang hukumannya dalam Al-Quran, baca ayatnya. Bapak ketemu tuh, innallaha syadidul iqab. Allah itu kalau urusan menghukum itu berat sekali. Syadidul iqab, berat sekali hukumannya. Hukuman di dunia nggak ada apa-apanya, hukuman Allah berat. Nah, kembali ke topik pembicaraan kita. Maka biar sukses pemberian kita, bentuknya boleh apa saja. Boleh itu zakat, boleh itu sedekah, boleh itu wakaf, boleh itu nafkah ke keluarga. Karena itu juga bagian infak di jalan Allah, nafkah itu. Maka tidak pernah kita anggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Tidak. Tapi beda halnya orang yang terima. Nah, ini bedanya. Ini ilmu orang yang ngasih. Orang yang nerima ilmunya harus melihat bahwa pemberian itu besar. Yang nerima harus melihat itu besar. Yang ngasih walaupun jumlahnya banyak harus melihatnya sebagai sesuatu yang kecil. Kita suka kebalik. Yang nerima nganggap itu kecil, yang ngasih nganggap besar. Begitu ditanya berapa, 100.000, la ilaha illallah. Ini salah ilmunya. Yang ngasih salah ilmunya, yang nerima salah ilmunya. Dua-dua kagak dapat pahala. Kalau orang ngasih nganggap itu kecil, pahalanya gede. Yang nerima nganggap itu besar, pahalanya juga gede. Kenapa? Karena ketika dia besar, rasa syukurnya akan makin besar. Saya nggak makan nih dari tadi pagi ini. Ada Allah, ada orang ngasih nih 100.000. Alhamdulillah, kalau bukan karena 100.000 ini saya nggak makan. Alhamdulillah ya Allah. Ini kayak saya terima macam 100 juta. Nganggap itu besar. Walaupun cuma 100.000. Makan hari itu besok lapar lagi. Tapi tetap dia anggap besar. Itu yang harus dicatat. Ilmunya yang ngasih nganggapnya kecil, yang nerima nganggapnya besar. Itu ilmunya. Teorinya, ketaatan kalau dianggap besar, maka dia akan mengecil di mata Allah. Maksiat kalau dianggap besar, maka dia akan kecil di mata Allah. Baru sedikit kita lakukan salah, ya Allah, udah macam bunuh orang rasanya. Allah senang, maka pintu taubatnya cepat dibuka. Begitu ada ya Allah ampuni aku, cepat itu diterima taubatnya. Kenapa? Rasa penyesalannya gede. Karena syarat pada taubat salah satu rukunnya, ini rukun pada taubat itu harus ada penyesalan. Taubat tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak ada penyesalan. Bagaimana mungkin dia bisa menyesal kalau itu dianggap kecil? Kalau maksiat dianggap kecil, susah Pak untuk menyesal. Harus dianggap besar baru bisa menyesal. Makanya ampunan Allah cepat datang. Nah, ini ilmu luar biasa. Bisa dipakai kapan saja, di mana saja, dalam dimensi apapun. Ini ilmu.
Pertanyaannya kemudian adalah, sanggupkah kita amalkan? Itu saja pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Sanggupkah ilmu ini diamalkan? Kalau cuma tahu, gak ada manfaatnya. Pada bab ilmu, pada saat kita belajar awal-awal kitab ini kan sudah disebutkan, inna thamratal ilmi al-amal. Buah dari ilmu itu adalah amalan. Ini kalau nggak ngamalin ngapain diketahui, nggak ada gunanya. Bentar lagi sholat, kita praktek. Sholat yang kita lakukan itu kecil sekali di mata Allah. Nggak ada apa-apa. Jika harus digantikan dengan surganya Allah, terlalu kecil sholat itu. Untuk apa tujuannya? Supaya timbangan dari sholat itu membesar di sisi Allah, sehingga pintu kita ke surga makin terbuka lebar. Apa yang menyebabkan orang-orang di masa sahabat dulu itu kok rasanya kok dengan surga itu dekat sekali? Entah berapa banyak sahabat yang sudah dijamin masuk surga itu. Yang paling sering kita dengarkan Bilal bin Rabah itu kan, paling sering kita dengar itu. Padahal bukan hanya Bilal, banyak sekali. Banyak sekali itu. Apa yang menyebabkan mereka itu gampang sekali kok dekat sekali dengan surganya Allah? Kalau kita nilai, kita lihat secara menyeluruh, karena mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu belum cukup. Pak, kalau kita sholat merasa sudah cukup satu kali, sholat yang kedua jadi malas, karena merasa sudah cukup. Itu nyebabnya Ibnu Abbas itu bahkan pada saat kota Madinah itu sedang tertimpa badai pasir. Jadi di sana itu ada namanya badai pasir, Pak. Badai pasir itu gelap gulita. Kita kalau ada di luar rumah baru sadar kemudian seluruh tubuh kita udah berpasir. Jadi itu kayak hujan tapi pasir. Badai pasir. Itu pernah hanya demi satu ilmu, satu hadis Nabi yang beliau tahu. Ada sahabat nih yang tahu nih ilmunya. Beliau datang ke rumah sahabat, diketok. Kan adab ketok pintu rumah itu kan 3 kali, nggak boleh lebih. Nah, pulang dah selama-lama. Atau minimal menjauh dari pintunya. Jangan sampai 10 kali masih gedor-gedor aja. Enggak, bukan begitu caranya. 3 kali. Itu pun adab mengetuk pintu, enggak boleh berdiri menghadap pintu, menyamping atau membelakangi. Jadi ketuk pintu itu begini, bukan begini. Bayangkan begitu ketuk pintu dibuka, di belakang kita ada orang celana pendek segini. Ini yang salah orang rumah apa orang yang ngetuk pintu? Yang ngetuk pintu yang salah. Orang dia celana pendeknya di rumah dia sendiri. Kita yang nggak tahu diri, kenapa kemudian menghadapkan wajah kita ke dalamnya? Maka tidak boleh, haram. Caranya bagaimana? Menyamping atau membelakangi, ketuk belakangi pintunya sampai dibukakan 3 kali. Enggak dibuka, silakan berangkat. Berarti orangnya tidak sudi menerima atau orangnya tidak ada. 2 saja. Ibnu Abbas melakukan itu, ketok pintu. Enggak dibuka. Beliau agak menjauh. Beliau menginap tidak jauh dari depan pintu rumah itu. Demi tujuannya mencari ilmu Rasulullah sampai tertutup pasir. Sudah azan. Sedikit saja saya tutup. Sampai tutup pasir sampai kemudian esok harinya baru pintu dibuka. Kenapa Ibnu Abbas mau seperti ini? Demi satu hadis Nabi SAW. Karena dianggap masih belum cukup apa yang sudah beliau dapat. Kita majelis begini indah masjid masih aja juga nggak ada yang datang. La haula wala quwata illa billah. Nah itu dia. Anggap kecil. Mau sukses. Semoga semua kita kemudian diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kemudian ditetapkan sebagai penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri sampai di sini. Kita sholat isya setelah ini. Hadallahu bikum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فبأي آلاء ربكما تكذبان